stigma tentang polisi juga akhirnya dibentur-benturin sama instansi yang lain. Maksudnya kan, oh lebih cepat ini penanganannya. Atau bahkan ada hashtag percuma lapor polisi. Yes. Kita kasih solusi. Akhirnya kedatangan Bapak Wakapolres Jakarta Barat. Wah, Bapak Tri. Salam presisi. Wah, begini kan ya kalau nggak salah ya. Ya. Salam presisi. Salam presisi. FYP di mana-mana loh beliau loh ya. Bagi-bagiin duit. Duit enggak ya? Bagi-bagian rezeki bukan duit. Iya benar. Berangkatin umroh. Emang boleh polisi kaya tuh boleh ya? Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas, ini menarik ya. Karena kenapa beliau juga? Karena beliau yang salah satunya bertanggung jawab. Dan saya juga mengapresiasi beliau dan para jajarannya. Karena kasih solusi masuknya secara alamat itu Jakarta Barat. Makanya beliau yang pantas untuk berbicara untuk pengamanan kasih solusi dan sekitarnya. Itu satu. Dan kedua, channel ini adalah channelnya para pengusaha. Artinya, dan banyak memantik laporan-laporan dari netizen, undang Patri dong, undang Patri menarik nih. Karena umrohin orang, berangkatin orang. Nah, saya pun juga punya travel umroh. Artinya kayak cocok banget nih, kayak penasaran juga nih. Dan sebenarnya yang lebih penting adalah, emangnya polisi boleh kaya? Gitu. Kan stigmanya kan polisi kan nggak boleh kaya, Pak. Polisi itu keukur, Pak. Kalau kata orang-orang, kebanyakan orang stigmanya. Rumahnya itu mobilnya cuma boleh 2. Kalau lebih dari 2 katanya korup. Katanya. Jadi cuma boleh 2, polisi cuma boleh miskin. Rumahnya nggak boleh tingkat. Tingkat boleh tapi jangan gede-gede amat. Luas 50, 100 oke lah. Dan sebenarnya boleh bisnis apa enggak itu kita bahas. Oke. Izin ya Nggak Pak apa-apa. Wakapolres ya, Pak Tri, boleh kita mulai ini obrolan kita kali ini? Boleh, silakan. Boleh ya, biar menepis stigma-stigma yang beredar. Oh, satu lagi. Tapi nggak tahu nih Anda mau bahas apa enggak. Stigma tentang polisi juga akhirnya dibentur-benturin sama instansi yang lain. Oke. Aku boleh sebut di sini? Boleh saja, tapi saran saya untuk instansinya nggak boleh kan, nanti disangkanya kita ada Dibentur-benturin. lebih baik mungkin adanya dibentur-benturkan dengan instansi lain lah. Cukup seperti itu. Kalau kita sebutkan namanya nanti takutnya berpikiran lain nanti. Oh iya, paham sih ya. Ya lu tahu sendiri lah teman-teman ya. Maksudnya kan, oh lebih cepat ini penanganannya. Atau bahkan ada hashtag percuma lapor polisi. Yes. Oh, ini. Kayaknya cuma gue doang yang berani bahas di depan begini ya. Lu yang nyuruh sih, gue mah ikut-ikutan aja. Oke, kita mulai, Patri. Oke. Dari mulai usaha kali ya. Ah, Atau mungkin background ya. Anda kan background hukum. yes. Boleh ceritain sedikit sampai akhirnya bisa bagi-bagi seperti ini, kita rurut aja obrolannya, Pak. Baik. Pertama-tama saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat warahmatullahi wabarakatuh. semua yang nantinya akan mendengar ya. Iya. Di sini perlu kami sampaikan bahwa saya secara pribadi itu dimulai dari bawah. Oh. Ya, jadi sebelum masuk kepolisian saya dari jualan koran, jualan roti, jadi pagar bagus, itu pernah kita jalankan. Oh ya? Ya, jadi semua berasal dari bawah. Oke. Nah, kemudian seiringnya dengan waktu Tuhan memberikan takdir saya untuk menjadi seorang abdi negara. Oke. Untuk menjadi perwira di kepolisian. Dan ini yang akhirnya saya jalankan sampai dengan saat ini. Oke. Nah, kemudian ya alhamdulillah amanah yang diberikan saya jalankan sampai dengan saat ini, sampai dengan saat saya menjabat sebagai Wakapolres Metro Jakarta Barat saat ini. Sekarang berarti apa sih gelar ya? Apa sih ngomongnya? AKBP itu? Yes, Ajun Komisaris Besar Polisi. Itu gelar ya berarti ya? Pangkat. Oh, pangkat. Iya. AKBP Dr. Tri Suhartanto. Oh ya. MHMSI. Oh, oke. Hukum juga backgroundnya. Ya, ambil hukum. Saya hukumnya di UNLA, kemudian di UI sama di Unpad. Oh, banyak ya. S3 saya di Unpad. Oke. S2 saya UI. Oh, makanya di Bandung ya, kota kelahiran. Di kota kelahiran. Oh, siap. Sama kayak Raffi Ahmad dong. Oke. Lalu dari awal, mohon maaf nih, kan jualan pinggir jalan gitu ya? Waktu SMA. Waktu SMA ya. Berarti lahir dari keluarga yang berada atau memang didikan orang tuanya harus mandiri atau seperti apa?
Saya lahir dari keluarga broken home. Ah, Kemudian saya diasuh oleh kakek nenek ya. Dari oke. kecil, kemudian saya berusaha keluar dari rumah untuk usaha sendiri di SMA. Kelas 1, kelas 2 saya udah hidup di luar sendiri. Sama ibu atau bapak? Sendiri, Loh, broken home-nya kan ada satu berarti kan? dua-duanya. Jadi misalkan Hah? papa dengan keluarganya, mama waktu itu ya keluar ya, maksudnya punya kehidupan lain lah, Loh, terus tinggalnya? sama kakek nenek. Nggak, maksudnya bener-bener sama kakek nenek tuh Ya, bener-bener. dari umur 5 tahun. Oh, kirain tuh dibesarkan tapi ibu masih nengokin. Sama sekali nggak ada yang nengokin. Wow. Bisa jadi wakal Polres nih. Ini ilmunya luar biasa nih berarti nih. Kita harus pelajari nih guys. Sampai umur? Nah, kemudian memang mama sering melihat ya, pada saat kita diasuh sama kakek nenek, mama sering datang, papa juga sering lihat gitu. Oh sering Sering, kan. tapi ya di saat usia mulai besar ya. Oh. Jadi saya manggil kakek nenek saya itu bapak sama ibu, Oh. karena yang saya tahu mereka adalah orang tua saya gitu. Makanya saya manggilnya bapak sama ibu, padahal kakek dan nenek saya gitu. Oke. Terus kepikiran jadi polisi? Dari dagang jadi polisi kan harus dari, kalau dengan, ini koreksi kalau saya salah ya, AKBP. Berarti dengan ada promosi jabatan sampai sekarang, pangkat sampai sekarang kan, berarti yang sekolahnya kan sekolah yang di Semarang atau di nanti lanjut PTIK gitu kan ya? Kebetulan saya lulus dari program sarjana. Oh iya ya, kuliahnya kuliah umum dulu ya? Betul, Oh iya bisa ya berarti ya? betul. Oke. Dari program sarjana pendidikan di dulu namanya PPS ya, Perwira Polri Sumber Sarjana. Memang kami dididik pun sama dengan rekan kami yang dari Akpol ya di Semarang. Hah. Jadi satu datasemen beda batalion. Oh bisa begitu ya? Ya, jadi saya batalion Perwira Sumber Sarjana, kemudian rekan-rekan saya adalah batalion Taruna. Oke, dan itu memang nggak ada bedanya? Maksudnya perilakunya, Tidak, khususnya, semua sama. semua sama? Oke. Terus akhirnya langsung Jakarta Barat? Enggak dong ya, pasti Iya, ada Bandung dulu ya? penempatan pertama saya di Polairut, Di mana tuh? Kepolisian Air dan Udara Oh, oke. di Bahar Kampori. Oke. Terus tahun, kemudian saya jadi ajudan pejabat tinggi negara, ajudan menteri pada saat itu. Jadi ajudannya Pak Menpan pada saat itu. Kemudian setelah itu saya jadi pindah ke wilayah Jawa Barat. Oke. Nah ini sekalian deh, aku juga penasaran sebenarnya. Mungkin ada masukan juga buat orang tua yang pengen anaknya jadi polisi apa segala macam ya. Kita runut kali ya, izin ya Pak. Masuk polisi emang katanya kalau nggak punya duit nggak bisa masuk. Makanya jangan katanya. Wah, ini klarifikasi kan, makanya saya langsung tabayun sama orang yang bersangkutan guys. Betul, jadi banyak orang mengatakan masuk polisi harus bayar. Iya. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan seseorang. Yang membuat lulus seseorang itu adalah dirinya sendiri. Jadi jangan percaya dengan janji-janji manis orang yang bisa meluluskan. Jadi yang bisa meluluskan ya dianya sendiri, calonnya sendiri sebenarnya. Kan kebanyakan orang itu menunggang di atas kuda seolah-olah dia bisa meluluskan seseorang ya. Jadi itu kemudian dia menjanjikan, ternyata memang anak tersebut atau calon tersebut memang bagus gitu loh. Oke. Misalkan dari 10 orang calonnya ya kan, ternyata yang lulus cuma 1, ya kan berarti dia rezekinya 1. Kan menunggang di atas kuda. Oke. Jadi ya kepada semua jangan percaya dengan janji-janji semua orang ya. Orang-orang yang menjanjikan. Jadi percaya dan yakinkan bahwa kita masih punya Allah. Masya Allah. Kan takdir yang menentukan kita jadi polisi apa tidak. Makanya tadi kenapa aku nanya begitu, karena kan mohon maaf, dari broken home harus dagang ini itu, uang dari mana buat masuk polisi?
Ternyata udah diluruskan ya. Berarti sama sekali nggak ada sepeser pun di luar Nggak dari transportasi Nggak operasional itu, di luar dari itu lah ya. Nggak ada. Nggak ada. Di tahun itu kali. Ya sampai dengan tahun ini ya. Oh ya? Makanya saya sampaikan ya bahwa itu hanya katanya yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena sudah menjadi sebuah katanya kemudian menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi budaya. Bahwa masuk polisi atau menjadi seorang abdi negara tuh harus bayar. Oh, jadi opini publik Yes. ya, penggiringan opini Ya. itu soalnya ya. Jadi yakinkan, percayakan bahwa semua itu kembali kepada takdir. Kalau sudah ditakdirkan, Oke. mohon maaf ya, apalagi sekarang pimpinan kita, Bapak Kapolri memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua generasi-generasi emas Indonesia untuk menjadi abdi negara. Bahkan sampai dengan, mohon maaf, penyandang disabilitas pun karena dia mempunyai keinginan dan punya berkarakter yang diharapkan oleh pimpinan Polri, buktinya dia bisa menjadi seorang anggota kepolisian. Oh, boleh ya? Ada. Cuma mungkin ini kali ya, bukan yang posisi-posisi yang strategis gitu. Bukan masalah strategis atau tidaknya, tapi merupakan kebutuhan organisasi. Misalkan, mohon maaf, kemarin ada pembukaan baik itu dari Bintara maupun dari anggota perwira sumber sarjana pun ya, dibuka untuk penyandang disabilitas. Buktinya ada yang lulus dan mampu, misalkan di ahli komputer. Yang diperlukan adalah kemampuan untuk berpikirnya. Oh iya sih ya. Jadi jangan mikir polisi itu nangkap maling sama teroris doang ya. Ya. Iya ya. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat ya, bahwa tugas polisi itu banyak sesuai dengan undang-undang kepolisian, bahwa kita adalah Harkam Tipmas. Kemudian dalam halnya tugas dan kewenangan polisi adalah memberikan pelindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Maka penegakan hukum selalu berada di belakang. Tapi stigmanya izin, Pak, nunggu viral dulu baru diproses. Nah, ini harus dikelirkan di sini nih. Apa memang sebenarnya udah berjalan atau seperti apa nih? Tunggu viral dulu memastikan bahwa ini nggak salah tangkap atau memang nggak ngapa-ngapain? Begini, kadang-kadang ya, kadang-kadang informasi itu kan bisa dari mana saja. Ya. Perlu diketahui keterbatasan anggota kepolisian yang ada di wilayah. Ya. Contohnya misalkan di daerah Jakarta Barat misalkan. Itu dengan jumlah masyarakat yang ada di wilayah Jakarta Barat, kemudian jumlah luas wilayahnya, untuk rasio yang terbaik adalah 1:450 atau 1:500. Jadi satu anggota kepolisian berbanding dengan 500 orang. Nah, namun sampai saat ini dengan jumlah yang ada di Jakarta Barat ya khususnya, itu 1:2000 lebih. Nah, bagaimana satu orang polisi bisa mengcover ya sampai 2000 orang. Kali 4 ya, dari 500 berarti kan? Betul. Dan saya kira semua wilayah pun hampir sama dengan seperti ini ya, permasalahannya. Namun ini kan jangan sampai menjadi jangan menjadi hambatan ya buat kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, informasi ini bisa saja diberikan kepada itu, baik sekarang dengan adanya media sosial, mudah ya masyarakat memberikan informasi kepolisian. Jadi bukan karena viralnya, tapi menurut kami, saya secara pribadi justru menjadi positif. Jadi ada peran aktif masyarakat memberikan informasi kepada kepolisian. Tapi maksud saya itu jalannya bareng nggak dengan adanya misalnya nangkep apapun lah, mau buronan, mau maling, mau bandar narkoba atau apapun itu bentuknya, kan yang publik tahu bahwa udah digoreng sama netizen, baru polisi gerak. Nah, padahal gimana nih? Emang sebenarnya di balik layarnya polisi udah gerak duluan kah? Nah, jadi mungkin ada pernah berkatakan bahwa kita ini kepolisian cepat salah, lambat salah. Iya. Ya kan? Betul. Cepat menerima laporan kemudian cepat bertindak pun kita salah. Lambat menerima laporan, lambat bertindak, kita pun salah. Iya. Jadi
kita harus betul-betul menentukan betul nggak informasi yang diberikan. Karena banyak yang terjadi ya, yang beberapa saya alami pada saat saya menjadi Kapolres ya, ada laporan dari masyarakat bahwa dia viralkan bahwa dia menjadi korban pembegalan. Hah. Begitu dia laporan, dipiralkan, begitu cek ternyata dia melaporkan bahwa dia korbannya ya. Tapi begitu dicek ternyata dia menipu. Apa tujuannya? Tujuannya karena dia membawa uang perusahaan, dia tidak bisa mengganti. Oh. Gitu. Sulit juga ya, berat juga ya. Ya, jadi pada intinya polisi. setiap informasi yang diberikan sama kita, apapun informasinya itu, yang harus kita lakukan adalah melakukan pengecekan terkait informasi yang kita terima. Betul apa tidaknya informasi itu. Kemudian yang kita ketahui bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Jadi contohnya misalkan, Pak, di sini ada pemalakan. Ya, secara Harkamtibmas kita melakukan tugas untuk melakukan pembinaan Harkamtibmas yang ada di wilayahnya. Kita melakukan pengamanan terhadap pelaku yang diduga melakukan pemalakan. 1x24 jam kita melakukan pengamanan terhadap pelaku. Namun untuk memprosesnya sampai dengan pengadilan, kita memerlukan korban atau orang yang dirugikan untuk membuat laporan. Nah, kalau orang tidak ada yang membuat laporan, kita nggak punya kewenangan lagi. Gitu. Makanya ditunggu ya, ada waktu 1x24 jam. Tapi kalaupun misalnya harus mundur dan nyatanya opini publik tuh menganggap bahwa polisi lambat kerjanya, itu nggak masalah. Buat kami lebih baik berbuat, lebih baik sudah akan tetapi daripada belum karena. Mahal nih kayak narasinya nih. Lebih baik berbuat akan tetapi daripada tidak sama sekali. Karena berbuat tidak berbuat tetap kita disalahkan. Iya sih. Jadi lebih baik kita berbuat dulu. Gitu. Jadi setelah kita mengamankan, ternyata dia tidak melakukan suatu tindak pidana, ya kita lepas. Kan kita punya 1x24 jam. Tapi malah jadi nggak mencoreng, salah tangkep lah. Ya makanya dalam proses penangkapan, ya itu tadi kita harus punya aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Makanya informasi yang kita tangkap pun, ini informasi tentang apa nih? Ya kan gitu. Oke, kita amankan dulu, kemudian kita tunggu pemberitaan itu benar apa tidak. Jangan sampai ternyata salah informasi itu. Makanya dibutuhkan orang untuk membuat laporan. Dan itu berapa banding berapa, Pak? Salah sama benarnya, maksudnya sejauh ini. Ya memang kedengarannya subjektif ya, karena memang dari Anda langsung gitu ya. Anda sendiri gitu yang bilang. Tapi enggak, ya kami percayakan bahwa itu faktual lah. Berapa banding berapa? Gagal berapa? Berhasil berapa? Sampai saat ini peran aktif masyarakat sangat luar biasa ya. Banyak memberikan informasi yang luar biasa. Dan paling dari 100 laporan, paling 1 yang tidak benar. Gitu. Jadi masih ada lah artinya, betul. Ya. Tapi kan tetap kita harus bisa meyakinkan bahwa laporan yang diberikan itu betul-betul laporan yang memang terbukti ya. Karena video yang beredar atau rekaman yang disebarkan itu kan hanya sebagai bukti pendukung. Dia tidak bisa bercerita. Dia hanya bisa menceritakan lewat alur video. Tapi menceritakan siapa, bagaimana, harus ada orang yang menceritakan, yaitu saksi. Iya sih, nggak bisa asal-asalan lagi viral nih. Belakangan ini rame loh. Ada yang ini di luar topik sedikit tapi menarik. Saya pun hampir kena. Jadi ada yang katanya sih playing victim. Tapi sebelum saya tahu ternyata katanya si konsumen salah satu minimarket ini playing victim, saya sempat pro tuh ke konsumennya. Kadang kan kami kan juga konsumen ke minimarket juga kan. Tiba-tiba yang kasirnya yang ngomong jorok, teriak-teriak marah-marah, ya udah sini rekam nih, ini nama saya nih. Itu ngomong kasar ke konsumen, divideoin ibu-ibu itu. Terus saya sempat memihak kepada si ibu gitu loh. Ya saya meskipun nggak tahu ya secara faktualnya, saya disclaimer sini ujungnya seperti apa, tapi akhirnya berhari-hari itu saya lihat parah banget ini ya, kasir minimarketnya parah nih, ngomong-ngomong jorok, dimaki-maki, rekam aja sih, saya nggak takut nih nama saya gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya begitu dirunut si ibunya yang
katanya bertingkah duluan, dia playing victimnya begini. Wah Bu, jangan dipotong dong rekamannya, jangan pas di bagian yang dia ngata-ngatain ibu doang dong. Jangan bilang pas lagi dipotongnya pas bagian nih, nama saya rekam, saya nggak takut gitu ya. Ternyata ada video utuhnya. Ya, betul. Makanya Kayak gitu-gitu kali ya Pak ya maksudnya ya. Jadi masyarakat juga harus cerdas sekarang ya, dengan berkembangnya di era digital sampai saat ini, kita harus bijak dalam bermedia sosial. Oke. Jadi lebih baik cek and recheck dulu. Jangan sampai kita sebagai orang yang memviralkan ya cerita yang tidak jelas. Iya. Apalagi sekarang sudah ada undang-undangnya ya. UITE ya. Nah, itu cakep tuh. Makanya kita harus bijak. Oke. Harus cek dulu bagaimana narasi. Kadang-kadang ada cerita yang setengah potongan, misalkan belum jelas ceritanya, tapi seolah-olah menceritakan gambar yang seutuhnya. Nah itu kan narasinya bisa menggiring opini. Nah sedangkan itu tadi bahwa kami dari pihak kepolisian tidak boleh salah. Ditangkap ternyata bukan. Nah kalau yang viralkan mengatakan oh mohon maaf. Iya. Kalau polisi kan tidak boleh mohon maaf pun tetap disalahkan. Gitu. Makanya pada saat informasi yang masuk itu betul-betul kita lakukan check and recheck. Minimal kita melakukan pengamanan terhadap informasi yang diberikan. Contohnya misalkan Pak di sini ada pemalakan, ya kita cek dulu, kita amankan dulu orang yang diduga. Kemudian kita cari pelapornya ada apa tidak, korbannya ada apa tidak. Nah kalaupun misalkan dalam video tersebut memang terjadi pemalakan, maka kita lakukan pembinaan untuk melakukan pendataan terhadap pelaku tersebut. Kita tunggu pelapornya. Karena tugas kepolisian setelah itu, yang perlu diketahui tugas polisi ini bukan hanya semua penyidik. Dari tugas kepolisian ada tugasnya penyidik yang kemudian apabila sudah ada pelapornya diserahkan kepada penyidik Polri untuk melakukan pemberkasan nantinya. Bareskrim? Ke Reskrim ya, ke bagian fungsi Reskrim. Kesana ya berarti kan? Betul. Nah di Reskrim pun tugasnya sesuai dengan undang-undang adalah mencari alat bukti ya, mencari bukti sehingga terangnya suatu kasus. Jadi dia tidak bisa menentukan vonis, dia tidak bisa menuntut, tidak bisa. Oh iya, harus ke penyelidik apa? Sidik bukan? Dari lidik ke penyidikan, kemudian dari tugas kepolisian sampai di situ. Pemberkasan selesai kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Selesai tugas kepolisian. Oke. Nah, kebanyakan masyarakat berpikiran polisi yang melakukan penuntutan. Iya. Kok dia cuma 4,5 tahun sih? Nah, yang disalahkan kepolisian. Iya. Nah, padahal polisi hanya berbicara masalah pasal yang dipersangkakan. Misalkan dia melakukan pencurian. Pasalnya yang dia ini kan misalkan ada 362, 363, ada 365 misalkan. Semua pasal, unsur pasalnya jelas dan ancaman hukumannya pun berbeda-beda. Ya kan? Misalkan dia kenakan pasal 362, ancaman hukumannya misalkan 4 tahun. Yang kita bacakan ancamannya. Itu polisi yang bacain? Loh iya kan kita baca pasalnya. Diduga pelaku sesuai dengan pasal 362. Pencurian ringan lah misalkan. Dengan ancaman hukuman yang kita bacakan unsur pasal yang isi dalam pasal yaitu 4 tahun misalkan. Terus kalau ada pemangkasan? Itu bukan tugas kita. Oh alah. Jadi akhirnya belakangan ini yang kena adalah polisi. Lah, tadi kan kemarin misalnya contoh nih Pak ya. Pak Tri bilang 4 tahun tuh. Saya nontonin tuh kemarin ada di wartawan berita di media apa segala macam ya. Terus begitu putusan dari kejaksaan biasanya. Yang putusan misalnya hakim biasanya. Hakim tiba-tiba diskon. Bisa jadi 2 tahun misalnya. Itu yang salahnya polisi kan? Iya, kadang-kadang seolah-olah polisi ini sebagai orang yang melakukan penangkapan, penuntutan, yang vonis. Kan masyarakat tahunya begitu. Lah saya juga tahunya begitu. Tugas polisi ya cuma sampai situ, melakukan pemberkasan dengan barang bukti selesai diserahkan kepada kejaksaan. Nah kadang-kadang kita pun sudah capek nangkap, mohon maaf, misalkan nangkap maling, nangkap apa sesuai dengan pelaporan ya, tahu-tahu divonis bebas misalkan. Yang disalahkan pun tetap polisi kadang-kadang. Oh iya. Padahal kita nggak punya kewenangan untuk melakukan penuntutan pengadilan itu. Oke.
di diskon, di courting, hukuman dan lain sebagainya itu oke lah. Berarti kan ada di hakim. Di penuntut, jaksa. Oh, jaksa, oke. Jaksa yang melakukan penuntutan, Iya. kemudian hakim akan melakukan vonis Oke. melalui pengadilan. Nah, dengan kita nggak usah ngomong yang ditambah deh. Kalau Ya. ditambah kan kayaknya bahasa umumnya kan netizen happy lah ya. Dia tadinya 4 tahun, jadi 10 tahun, biar rasa loh. Nah, kan begitu ya. Tapi kalau dikurangin kan akhirnya jadi isu ya Pak ya. Nah, dikurangin itu berarti jaksa. Nah, ini biar semua clear dulu nih. Kenapa dia bisa ngurangin? Tuntutan kan kita nggak bisa menilai perspektifnya orang tersebut ya. Di luar oknum ya. Kalau oknum mungkin disuap, disogok gitu. Tapi kalaupun misalnya diturunin, bahasanya adalah bisa jadi positif juga nggak? Itu tadi, kan jaksa melakukan tuntutan. Iya. Misalkan ancaman hukumannya misalkan 8 tahun. Oke. Dituntutnya misalkan 8 tahun. Karena ancaman hukumannya 8 tahun. Iya. Biasanya jaksa ya akan menuntut sesuai dengan tuntutannya. Oke. Kemudian proses nanti vonis yang kadang-kadang bisa diturunkan, bisa ditambah. Itu kenapa kalau boleh tahu Pak? Nah, dari perspektif hakim itu ada beberapa penilaian. Ada efek jerah, ada fungsi sosial, kemudian ada pertimbangan hakim itu sendiri. Subjektif dong. Oh iya. Loh? Lah ya makanya itu kan wilayah hakim, kita nggak bisa menilai. Misalkan dia residivis, pasti ditambah. Oke. Harusnya. Oke. Kan dia melakukan kegiatan berulang kan. Oh ya. Tapi bukan tugas kepolisian lagi tuh. Tapi ada nggak yang kita no issue lah kalau sama jawabannya polisi 8 tahun, hakim jaksa 8 tahun, hakim 8 gitulah, saya kurang paham lah ya. Pokoknya sama itu no issue. Ditambah ada si isunya mungkin dari si keluarga tersangka gitu. Kenapa jadi ditambah nih misalnya gitu kan. Tapi kita ngomongnya dari perspektif yang lebih luas, yaitu masyarakat. Jadi saya rasa kalau ditambah ya sudah lah, nggak usah dibahas dulu ya. Nah sekarang yang mau saya kerucutkan adalah yang dikurangin. Di courting ini kan yang menjadi isu nih. Itu yang paling banyak lah. Kenapa dipotong? Kenapa jadi segini? Itu yang korupsi triliunan ratusan jadi segini ya misalnya kayak begitu. Betul. Nah itu ada sisi positifnya nggak? Memang jangan yang kalau keputusan dia sendiri kan subjektif ya. Bukan, kan hakim itu kan bukan cuma sendiri. Ada hakim dan ketua sama anggota yang menentukan nantinya. Nah, kemudian dalam proses penilaiannya mungkin ya hakim akan menentukan, kan misalkan ada yang memberatkan dan ada yang meringankan. Contohnya, pada saat yang bersangkutan dalam pemeriksaan dia bersifat kooperatif, bisa saja itu menjadi peringanan. Oke. Misalkan yang menjadi pemberat, bisa saja diberatkan dengan cara misalkan ternyata dia melakukan perbuatan ini bukan hanya cuma sekali dan dia pernah mengalami penahanan juga di penjara 2 tahun misalkan. Kemudian dia melakukan lagi perbuatan itu, bisanya pertimbangan hakim. Nah itu kan pertimbangan ya. Kita tidak bisa mengintervensi dari pertimbangan hakim tersebut. Kecuali yang kayak kemarin nih, memang ada oknum yang disuap ternyata di rumahnya ada uang cash gitu kan, pantesan di courting. Kita nggak bisa bicara itu. Artinya makanya yang kita bacakan adalah bunyi pasal. Contohnya, mohon maaf, yang pernah viral ya terkait seorang nenek-nenek misalkan mencuri biji coklat ya. Tahu? Coklat ya? Ya coklat. Ya. Coklat dilaporkan oleh sebuah perusahaan ya. Ya kan? Ya kita proses karena ada pelapornya. Kan kalau kita nggak ke proses karena tidak ada pelapornya. Nah kalau ini ada pelapornya, karena dalam pasal yang disebutkan tidak ada disebutnya kerugian jumlah 1 perak, 2 perak, tidak ada. Kan disebutkan barang siapa. Artinya orang dong. Barang siapa mengambil, memindahkan, meminjam barang milik seseorang tanpa hak. Nggak ada kerugiannya 1.000, 2.000, 3.000, nggak ada. Jadi bunyi pasal sama. Nah itu kita bicara dengan KUHP ya, KUHP yang lama ya. Nah itu tidak disebutkan kerugiannya misalkan 2,5 juta gitu kan, atau bagaimana, kan tidak ada. Artinya sesuai dengan perbuatannya apa, mencuri, ya sudah. Oh ini barangnya tidak laku buat dia tapi buat pemiliknya. Oh iya deng. Bisa jadi Rp1.000 itu masalah buat pemilik ya? Loh iya, makanya pada saat itu dilaporkan bijinya itu, nah diproses.
Nah, yang memponisnya kalau ancaman di situ ya kita sebutkan, Pak, berapa ancamannya? Pencurian ancamannya 4 tahun. Kan sesuai dengan bunyi undang-undang. Oke. Tapi yang disebutkan polisi tega menghukum seorang nenek. Nah, gue nangkep nih jadinya nih. ya, jadi memang Oke. masyarakat pun harus sekarang bisa membaca aspek hukum itu secara komprehensif ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi lihat nih, buktinya ponisnya bebas. Gitu loh. Artinya orang yang berhadapan dengan hukum itu belum tentu bersalah. Oke. Jadi kadang-kadang orang yang sudah ditangkap polisi pasti bersalah. Tidak. Nah, ini mau izin nih Pak, masih di ranah tangkap menangkap nih. Kalau tentang berita yang beredar yang mungkin stigma negatif dan lain sebagainya, kalau koruptor dihukumnya cuma sekian tahun, tapi kalau ada ibu-ibu nyolong sendal, ibu-ibu nyolong ayam 20 tahun, itu sebenarnya ada apa sih? Boleh tahu nggak? Ini keresahanku pribadi selama ini sebenarnya sih. Kayak ada kesenjangan-kesenjangan. Ini biar clear semua nih. Oke. Pak Kapolres, izin nih ya. Jadi kayak teman-teman tahu kan istilah begitu kan? Nyolong ayam 20 tahun, 10 tahun, nyolong duit rakyat cuma sekian tahun gitu. Ya, sebenarnya gimana sih hitung-hitungannya? Ya, hitung-hitungannya kita bicara masalah unsur pasal ya. Oke. Ancaman pasal. Oke. Ya kan yang kita bacakan misalkan dia mencuri. Ancaman hukumannya 4 tahun. Iya. Kemudian dalam undang-undang korupsi misalkan dia melakukan korupsi, ancaman hukumannya 8 tahun misalnya. Yang kita bacakan ya ancaman. Tapi kenapa ada diskon 6,5 tahun yang kemarin? Artinya ponisnya kan kita nggak bisa menilai itu. Yang memponisnya kan hakim. Oh ya, lagi-lagi ke situ berarti ya. Betul. Dan bukan berarti vonis hakim juga akhirnya menjadi satu stigma negatif atau jadi fitnah juga ke sana. Oh, udah pasti nih bermain nih, nggak bisa digituin juga ya? Betul, tidak bisa. Dengan ada kooperatif juga bisa diturunin. Ya, itu kan pertimbangan. Kita nggak bisa istilahnya memberikan informasi ini tolong diringankan, nggak bisa. Itu kan pertimbangan hakim. Tugas kepolisian atau tugas penyidik Polri cukup sampai dengan proses pemberkasan selesai atau kita sebutnya P21 ya, kemudian menyerahkan tersangka, barang bukti dan berkas kepada kejaksaan. Selesai. Oke. Apakah nanti dituntut bebas? Apakah nanti dihukumnya berapa tahun? Itu nggak ada lagi kewenangan pihak kepolisian. Termasuk ada yang katanya nggak korup tapi jadi korup. Kita tidak berbicara pada substansi hukum ya. Oke. Kita berbicara masalah aturan hukum. Jadi yang disebutkan dalam tindak pidana korupsi ya. Karena kebetulan saya juga pernah sebagai di penyidik KPK ya. Disebutkan di situ barang siapa yang menguntungkan diri sendiri untuk orang lain. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ingat. Kata-katanya itu. Oke. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bukan dan. Oke. Kalau atau orang lain, bisa saja kebijakan saya memang tidak menguntungkan saya, tapi menguntungkan orang lain. Oh, di situ. Oke. Nah, kemudian mungkin penyidik mempunyai alur-alur yang bisa mengarahkan ke situ. Oh, ternyata betul dengan kebijakan ini, ternyata ada beberapa perusahaan yang diuntungkan. Okay. Kan bunyi pasalnya begitu. Kita kan nggak bisa bisa bicara itu keluar dari bunyi pasal. Okay. Misalkan barang siapa, berarti harus disebutkan siapanya itu kan orang. Orang. Berarti kita tunjukkan bahwa dia orang. Apa buktinya? KTP, kartu keluarga. Nah, itu barang bukti bahwa kita harus bisa menunjukkan orangnya. Oke. Kalau misalkan barang siapa seorang pegawai negeri, berarti kita harus bisa membuktikan dia seorang pegawai negeri. Apa buktinya? SK. Penunjukan apapun itu. Artinya setiap bunyi pasar atau unsur pasar itu yang harus kita buktikan satu-satu. Kalau terbukti, memang terbukti dalam proses pembuktian, belum tentu dia bersalah kok. Oke. Gitu. Tapi kalau dia salah, si A nih salah. Terus mungkin karena memang kebal hukum, si oknum ini akhirnya ujung-ujungnya dia nggak mau masuk penjara, lebih baik dia tukar kepalanya. Makanya ramai dari dulu sampai sekarang ada istilah tukar kepala. Menurut Anda seperti apa, Pak? Saya kira ada nggak sih? Itu nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan. Kalau kita bicara hukum pidana, siapa berbuat apa?
Siapa berbuat apa? Oh iya dong. Oke. Kalau kita ada mens rea, ada Ya. niat ya. Eh. Ada niat, ada perbuatan. Ya kan? Oke. Niatnya ada niat, ada kesempatan. Niatnya ada, kesempatannya tidak ada, tidak terjadi itu. Tidak pidana itu. Niatnya tidak ada, kesempatannya ada, nggak jadi juga. Iya. Tapi mulainya terjadi adalah niatnya ada dan kesempatannya ada. Maka terjadilah suatu tindak pidana itu. Oke. Gila, gue jadi belajar banyak. Besok daftar polisi ya. Bukan belajar betul, tapi kita harus belajar hukum. Iya. Jadi kita tidak boleh buta hukum. Iya benar. Dan juga jangan langsung ambil kesimpulan secara cepat nih buat kita sebagai rakyat. Makanya saya hadirkan beliau nih jadi lebih tahu, karena beliau juga kan orang hukum juga. Jadi selain memang kebetulan saya juga ngajar juga. Oh, ngajar juga. Siap. Termasuk berita lagi beredar belakangan ini, pembunuhan terjadi diplomat Kementerian Luar Negeri. Waduh, jadi ke situ ngobrolnya ya. Seru juga sih, tapi sih apa yang Anda lihat dari kasus ini? Dikit aja. Baik, kalau saya berbicara masalah saya sebagai penyidik ya. Atau sebagai masyarakat. Yang pertama, kita serahkan semuanya kepada penyidik. Kita tidak bisa intervensi dan tidak bisa membaca seolah-olah atau katanya, nggak bisa. Karena penyidik mungkin mempunyai pertimbangan lain. Jadi yang ngecek CCTV itu adalah penyidik? Ya semuanya kan proses penyidikan itu bukan katanya, bukan sepenggal semenggal. Itu kan seperti kita merangkai puzzle. Tapi kok lama banget? Oh ya kan, kalau misalkan setengah-tengah, akhirnya jadi katanya. Iya juga sih ya. Jadi emang sengaja dimundurin gitu? Bukan, jadi penyidik ya, pada saat ini kepolisian Polda Metro, ya penyidik Polda Metro, pasti akan memberikan informasi secara komprehensif, secara menyeluruh seluruhnya. Secara scientific investigation. Dilihat dari segi visumnya, seperti apa sih? Apa yang membuat dia meninggal ya, korban ini meninggal. Kan bukan polisi, harus ada kedokteran yang mengatakan, oh ternyata yang meninggal itu bukan karena kehabisan napas misalkan, atau ada yang lain, kan nanti dari visum. Tapi mungkin ngelakban diri sendiri nggak? Pernah nemuin kasus nggak? Banyak kasus-kasus. Ngelakban diri sendiri bisa? Bisa aja terjadi. Ngelakban diri sendiri, ngapain Pak? Itu ada orang yang masuk kali, celingak-celinguk ngecek udah tidur apa belum? Makanya di kos-kosan Menteng gitu. Artinya begini, kita tidak boleh melihat setiap kejadian itu secara setengah-setengah. Oke. Jadi saya yakin dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Metro khususnya ya, pasti akan menjelaskan nanti setelah semuanya selesai. Selesai itu misalkan sekarang sudah ada mungkin laporan dari pihak identifikasi. Oh ini jempol yang masuk si A misalkan. Pihak polisi tidak akan menjelaskan dulu sebelum mendapatkan informasi dari yang lain. Oh iya sih, benar sih. Ya kan? Nanti dari sisi digital, dari HP-nya apa? Oh dapat ini informasi yang bertambah. Ditampung dulu sampai semua puzzle ini sudah tersusun. Baru akan diceritakan kepada masyarakat. Karena itu tadi, apa yang disampaikan oleh seorang penyidik ya, atau oleh kepolisian, seolah-olah itu menjadi alasan pembenar. Itu yang tidak boleh. Contohnya, saya salah menyampaikan. Oh, saya mendapatkan informasi gini. Itu kan menjadi menjadi opini masyarakat. Ya karena memang iya masyarakat megangnya seorang wakal Polres yang ngomong begitu, masa beliau bohong kan gitu logikanya. Betul, makanya pada saat menyampaikan secara komprehensif informasi itu. Jangan setengah-setengah. Pada saat kita berbicara masalah setengah-setengah, apalagi dari seorang penyidik, ya, itu akhirnya menjadi opini. Loh, kemarin kamu ngomong gini, tapi sekarang kenapa begini? Jadi lebih baik kita menunggu proses penyidikan ini sampai dengan selesai, sampai sehingga biar penjelasannya pun secara komprehensif. Misalkan nanti ditanya, Pak, bagaimana cara yang bersangkutan ini, mohon maaf, meninggal? Kan bisa dijelaskan sesuai dengan visum, sesuai dengan ini. Jadi yang menjelaskan bukan penyidik katanya, tapi berdasarkan alat bukti. Misalkan, bagaimana bisa menyimpulkan, mohon maaf, misalkan ya, dia dibunuh atau terbunuh, atau dia memang bunuh diri. Oh, ada digital buktinya. Ada surat wasiat misalkan.
Misalkan. Oh iya sih. Jadi Iya juga ya. artinya kita tidak boleh. Kalau sekarang opini masyarakat ngomong itu, polisi tidak akan bergeming. Soalnya sampai ada yang bilang katanya di komen-komen sih ya, Ya. saya kan ngaduin kan polisi ini kan istilahnya sahabat masyarakat ya. Katanya itu bisa aja digiring ke rooftop dari CCTV-nya, padahal bisa aja tuh ada arahan naik ke atas rooftop, pura-pura celingak-celinguk, nengok ke bawah, cuma buat dapetin bukti bahwa dia ada ngelamun, stres, padahal sementara itu adalah permainan belaka misalnya. Ya itu Begitu-begitu tuh, itu akhirnya apalagi mohon maaf ya, yang ngomong influencer misalnya. betul. Jadi akhirnya penggiringan opininya parah loh. Cuma modal komen di postingan TikTok aja jadinya kemana-mana tuh. Karena ada centang birunya kan. Mohon maaf, kadang-kadang kita pernah tahu bahwa yang namanya mohon maaf ya, bukan mikir, kadang-kadang netizen lebih pintar, Oke. tapi belum tentu benar. Iya sih. Orang pinter yang jahat juga banyak ya. Yes. Jadi pernah Bagus, kita bagus. Ya. mendengar cerita terkait dengan kejadian yang terjadi di Bali ya kalau tidak salah. Hah? Yang mohon maaf, yang disabilitas Oh, yang tahu. melakukan. Oke. Tahu Buntung, Yes. inisial Buntung. Ya. Heeh. Awal-awal cerita bagaimana semua netizen menghujat. Iya. Nggak mungkin dong. Bagaimana cara dia membuka? Bagaimana cara ini? Oke? Ya, menghujat polisi berarti kan? Yes. Maksudnya, oke. Semuanya nggak mungkin. Ini pasti alibi polisi. Anything lah. Hmm. Tapi pada saat polisi sudah bisa menjelaskan, pembuktian semuanya sudah jelas. Oh iya, 180 derajat sih. Ya. Semua berbalik arah langsung malang, Yes. ya tanda kutip ngebully balik orang tersebut gitu. Betul. Jadi itulah yang terjadi. Jadi bagi kita kepolisian ya, khususnya penyidik, saya kira sampai saat ini adalah melakukan proses penyidikan ini secara benar. Tidak bisa kita menggiring opini. Kalau kita menggiring opini seolah-olah opini masyarakat, mohon maaf ya, yang benar itu salah juga. Tapi informasi yang diberikan masyarakat adalah sebagai informasi yang harus kita cek and recheck kebenarannya. Jadi Anda tidak dipungkiri bahwa laporan dari netizen juga Anda menjadikan satu Informasi. Itu benar. Bukan nolak mentah-mentah, No, enggak. tidak terima masukan netizen kan? Enggak. Dan pernah tahu, saya penasaran bocorannya sih. Video-video yang beredar atau netizen, komen-komen netizen itu Anda bahas juga nggak sih Pak di ruang meeting itu? Ini bahasa obrolan recehnya lah. Ada nggak sih apa segengsi itu untuk tidak melihat komen-komen netizen? Justru kita bisa mengetahui tugas kita baik atau tidaknya kan dari masyarakat. Oh guys, kooperatif ternyata polisi. Jadi, soalnya dia bilang katanya alah percuma gitu. Ya. Kita mah nggak dilihat aduan kita. Ternyata dilihat juga ya? Mohon maaf, sampai dengan saat ini saya baik menjadi sebagai Kapolres atau menjadi Wakapolres, setiap ada yang berhubungan dan ditekan ke saya, itu pasti saya komen. Bisa dicek di Jakarta Barat viral misalkan di mana ya, di media sosial yang pada saat ada kejadian di wilayah Jakarta Barat, saya langsung komen. Oh, direspon ternyata ya. Bisa dicek. Oh, selama saya menjabat. Oh, cakep. Pada saat saya menjabat sebagai Kapolres di daerah Cimahi atau di Kota Baru, begitu ada informasi, saya pasti akan memberikan langsung komen pada saat itu juga. Dan langsung saya memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan pengecekan dan melakukan upaya. Oh, tapi masalahnya setiap postingan Anda Pak yang engagementnya selalu tinggi, yang melebihi kasih solusi, itu keirian saya yang pertama dalam arti positif gitu ya. Tapi masalahnya nyari komen-komen yang nge-hate Anda nggak ada Pak. Apakah Anda hapus atau seperti apa Pak? Tapi menariknya orang-orang Afrika pada komen. Nah ini kita bahas ini sekalian ya. Nah sebenarnya inti permasalahannya sebenarnya saya mau ke sini. Tapi karena tadi lagi menarik aja mengenai penangkapan, saya sebenarnya penasaran nih. Bahkan lebih tajamnya saya mau kerucutkan bahwa Anda duit dari mana? Kok bisa ngumrohin orang? Apakah itu adalah duit rakyat? Ya kan komen-komennya tadi Anda bilang katanya bisa dicek. Komen-komen yang negatif misalnya pun saya balas. Gak ada masalahnya komen negatif. Ini tim Anda hapus atau gimana? Ini terus terang sampai dengan saat ini akun ini saya yang pegang. Saya tidak pernah pakai tim. Iya sih, saya mau bantah juga gimana ya. Saya follow beliau langsung kita ngobrol di DM ya. Ya, jadi saya tidak pernah memberikan akun ini kepada orang lain. Oke. Jadi saya pegang sendiri. Oke. Jadi termasuk membuat videonya pun ya kita buat sendiri. Tidak ada tim, tidak ada ini. Lah yang ngedit? Paling berdua. Yang edit siapa? Teman saya berdua aja. Oke. Cuma itu aja. Yang gaji editor? Nggak ada editor. Lah itu kan ngeditnya? Berdua saya. Berdua sama siapa maksudnya? Sama teman saya.
Lah gaji dia? Ya kita, maksudnya dia teman Heeh. yang kita join gitu. Oh, Bukan join, maksudnya saya sama freelance. dia freelance gitu. Yang Ikut, gaji ada digaji nggak sih maksudnya? bukan gaji mungkin ya, dikasih rezeki lah. Oh, Kalau gaji siap. kan tetap Oh iya? ya. Jadi tidak ada yang namanya tim, nggak ada. Bisa dicek kok. Saya cuma jalan Oke. berdua, dan saya tidak pernah melibatkan anggota gitu untuk ikut dengan Oh, iya. kegiatan secaya. Ini kan kegiatan pribadi ya. Iya. Saya tidak pernah mengajak anggota. Oh, ternyata boleh. Ini kan di jam kerja, Pak. Makanya saya sebutkan, daripada nanti banyak negatif, di sela-sela kesibukan, di saat saya jam makan siang, di saat saya libur, Oh, itu nggak korupsi waktu ya? ya enggak dong. Oh Masa? iya, ding, di luar jam kerja ya? Ya, Masa polisi robot kagak ada istirahatnya ya? Oh, ini waktu diistirahat ya, atau arah pulang? ya. Makanya disebutkan di sela-sela waktu senggang, karena saya takut nanti orang berpikir, oh kan saya tugasnya sebagai Wakapolres, ngapain ke sini? Hah, Nah gitu. Oke. Balik lagi ke komen. Hmm. Berarti komen-komen yang tapi dahsyat ya. Ya sekelas artis aja hatersnya banyaknya luar biasa loh. Kawan-kawan kita itu. Ini kenapa bisa begini? Komen-komennya ya mostly positif loh kita Ya. bahas loh. Kalau saya melihat bahwa bangsa kita, ya, masyarakat kita sebenarnya melihat sesuatu bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Oke. Jadi setiap perbuatan baik pasti mereka akan memberikan komen dengan yang positif. Itu saya melihatnya sih. Memang sampai dengan saat ini apa yang dilakukan yang berhubungan dengan kebaikan belum ada yang negatifnya ya. Kalau yang negatif yang jalannya ada, tapi yang sampai hater saya sampai dengan saat ini tidak ada. Masya Allah. Pantesan saya ngirim kita tadi foto, Pak izin saya kirim ke Raffi Ahmad ya gitu. Kita kan biasanya kalau sama instansi kan ya report gitu kan. Bro, lagi sama beliau nih bro. Wah, udah langsung balas kan tadi kan. Nih, coba kita denger ya. Ini kan keukur. Kita ngomongnya objektif aja. Biasanya kan kalau orang-orang kayak penting kayak begini kan ya kita tahu lah ya respon-responnya, feedback-feedbacknya gitu kan. Seperti apa sehingga kita tahu bahwa sebenarnya ini orang baik apa enggak sih gitu. Nah, salah satunya kalau saya sih ngukurnya sama orang yang udah jumpa sama yang mungkin kita belum ngapa-ngapain, dia udah ngapa-ngapain. Yaitu seorang Raffi Ahmad. Itu paling banyak kayaknya relasi terbanyak kayaknya untuk ukuran public figure dia. Makanya saya konfirmasi. Saya kirim foto sama beliau nih guys tadi ke Raffi. Set, coba kita denger ya apa jawaban Raffi. Ini izin ya Pak ya. Yeah. Kita play dulu nih voice note. Mantap, itu Patri adalah sahabat saya, itu Kakanda. Lanjutkan, Patri adalah Patri, mantap. Lanjutkan. Ini kode-kode saya sama Raffi lah. Ya tapi sejauh ini mah baik semua jawabannya. Kode-kode aja. Lanjutkan. Oh berarti lanjut. Berarti orang baik nih. Ya Raffi. Kalau kodenya udah kan lanjutkan. Oh berarti orang baik. Kita gak asal syuting gitu ya. Ya maksudnya semuanya juga begitu. Tapi kan ya kita nggak tahu kan kode-kodenya mungkin siapapun itulah, nggak harus Raffi kan biasanya ada sandi-sandi Morse lah ya. Tapi ternyata lanjutkan der, syuting, gas. Nah artinya dengan seperti ini bahwa saya mau ngukur aja sih Pak, langsung konkret aja ya Pak Tri. Pak Tri kan bagi-bagi umroh ke nenek-nenek, Pak Santoso gitu kan, macam-macam lah. Ini akhirnya menjadi satu pembahasan khusus. Bagi orang-orang ya kita akui lah pasti ada aja yang berpikir bahwa ini duit dari mana. Polisi emang boleh kaya. Nah sekarang kita konkret dulu nih Pak. Ini izin ya. Anda digaji negara berapa? Kalau kita berbicara gaji ya, pasti sudah terukur. Makanya berapa kalau boleh tahu? Makanya kita tidak boleh bicara masalah gaji karena sudah jelas sesuai dengan ada aturannya. Oh gaji saya AKBP dapat gaji berapa. Tapi kalau yang namanya rezeki, itu kan tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya, sudah diukur, tertakar, dan tidak akan tertukar. Maka yang saya berikan kepada orang-orang yang sangat luar biasa menurut saya ya, adalah rezeki saya, bukan gaji saya. Dan di balik rezeki saya, ya mohon maaf, saya beragama Islam ya. Yang namanya rezeki, ada rezeki orang. Oh iya. Nah rezeki orang ini yang harus kita keluarkan, baik terpaksa maupun dipaksa.
Makanya daripada dikeluarkan dipaksa atau terpaksa, ya lebih baik kita keluarkan. Oke. Itu yang pertama. Kedua, masih banyak tuh teman-teman kita yang ikut membantu kita. Oke. Maksudnya Anda ada investornya gitu? Oh, kalau investor sih enggak ya. Misalkan, ayo aku mau berangkat, oke saya ikut. Oh, itu. Ya, Ya soalnya Anda viral, tapi Anda sadar kan Pak ya, maksudnya Anda polisi viral yang secara brandingan lah gitu kali gampangnya adalah suka ngeberangkatin orang umroh gitu loh. Makanya saya panggil Anda ke sini gitu loh. saya memberangkatkan, bukan hanya memberangkatkan, tapi memberangkatkan orang-orang yang sangat luar biasa. Coba kalau kita lihat dari setiap postingan saya adalah kita mengambil hikmah dari segala hikmah. Oke. Yang kita berangkatkan adalah orang-orang hebat, orang-orang yang menurut saya lebih hebat daripada saya. Contohnya? Contohnya ada seseorang yang dia seorang penjual kopi keliling. Oke. Tapi sambil menunggu orang beli, dia baca Quran. Wow, tiap iya, harinya. iya. Masya Allah. Ya. Hmm. Kalau ini adalah seorang penderita epilepsi, tapi dia sebagai tulang punggung keluarga. Kerjanya? Kopi keliling. Oh, mohon maaf nih. Kasian juga ya kalau pas lagi kumat epilepsi gimana tuh? Makanya disitulah yang namanya rezeki orang itu sudah diatur, tertakar dan tidak akan tertukar. Rezekinya beliau sudah ada. Kadang-kadang kita berisik meributkan orang lain, kan begitu. Keren. Jadi ya. Kita lihat tuh. Saya selalu menceritakan terkait dengan apa yang kita bisa ambil hikmahnya. Contohnya, dari Pak Heri, seorang penjual kopi keliling walaupun menderita epilepsi, namun tetap berjuang, pantang menyerah untuk keluarganya. Dari ibunya kita belajar tentang kesabaran dalam menghadapi kehidupan dan tetap bersyukur atas apa yang menjadi takdir hidup. Mengurus kedua anaknya yang walaupun menjadi tulang punggung keluarga namun menderita epilepsi dan salah satunya lagi menderita depresi. Kebayang seorang ibu usia 75 tahun, dia harus merawat kedua anaknya beserta dengan cucu-cucunya. Yang satu anaknya epilepsi, yang satu lagi depresi. Aduh. Oke. Makanya itu yang saya berangkatkan umroh. Bukan karena saya banyak duit, bukan. Karena memang rezeki dan memang atas izin Allah. Tapi itu duit Anda pribadi atau gimana sih Pak? Saya penasaran aja. Gini, Anda belum menjawab. Gaji Anda berapa gitu dulu deh. Kok bisa bayar umroh 30 juta, 40 juta gitu? Iya kita kan tahu lah Pak. Kita kan juga punya travel umroh, berizin pula. Kita jelas lah semuanya. Semua itu karena rezeki dari Allah. Tapi polisi boleh punya bisnis? Kita kasih solusi.